Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai cara membuat sertifikat. Oke, yang pertama harus kita pertimbangkan adalah sertifikat tersebut akan dibuat dalam kertas ukuran berapa? A4, F4, atau A3, atau mungkin ukuran-ukuran lain. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencontohkan penggunaan kertas F4 plus atau ukurannya 21,59 cm kali 33 cm ya. Langkah berikutnya setelah menentukan ukuran kertas, saya akan membuat bingkai sertifikat menggunakan Corel Draw gitu ya. Oke, jadi kita buka terlebih dahulu Corel Draw-nya. Dalam membuat sebuah bingkai, saya sering menggunakan fitur-fitur yang ada dalam simbol karakter sebuah font gitu. Ada banyak, kita bisa cari dengan kata kunci ornamen. Ada banyak font gratis yang itu memang ditujukan untuk membuat sebuah ornamen gitu. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah ornamen atau bingkai atau frame untuk penggunaan nantinya sertifikat. Oke. Kita tentukan kertasnya juga di sini. Nah, ini kita menggunakan kertas ukuran 33 cm kali 21,59 cm atau F4. Biasanya ada plusnya gitu. Karena kalau F4 biasanya ukuran 21 cm kali 33 cm. Oke. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa kita akan menggunakan font untuk ornamen. Jadi kita langsung saja ke teks, kemudian insert karakter. Ininya harus dalam kondisi terchecklist sehingga ada di bagian kanan. Kemudian kita pilih font yang akan kita gunakan. Oke, untuk kali ini saya akan menggunakan ini sajalah, agak Arabesque Desktop. Nah, ini juga font gratisan yang saya cari melalui internet. Ya, di sini sudah ada bingkainya, ada beberapa alternatif bingkai yang bisa kita manfaatkan. Oke. Saya akan membuat bingkai yang ini saja. Ya, ini. Oke, pojokan yang mana ini? Ini dia. Kira-kira gimana nih? Bagaimanakah ini? Seperti ya, kita tinggal merangkai saja. Nah, ini dia. Oke, kita perbesar. Ya, saya sih sukanya begini. Oke, kalau misalkan ini top, kemudian ya, jadi yang kita gunakan adalah tools untuk memindahkan, yaitu transformation, kemudian insert karakter. Hanya itu saja, permainannya hanya di situ saja. Nah, setelah ada sebuah bentuk yang
menurut kita anggap cocok, kita simpan saja di sini. Kemudian kita tinggal memindahkan. Caranya saya menggunakan transformasi. Objek ini kita klik, kemudian kita pindahkan ke kanan. Jadi di sini kita bisa menggunakan banyak. Misalkan kita mau sekaligus 15, misal. Oke. Ya. Kita gunakan secukupnya saja. Kalau dianggap cukup, ya cukup. Ini tinggal kita balik menggunakan mirror horizontal di kanan. Nah, ada sebuah tips untuk menyambungkan antara objek yang ini dengan objek yang ini. Kalau saya biasanya kita rata kanankan dulu karena nanti akan rata kiri karena nanti akan kita pindahkan ke arah kiri. Rata kiri, oke. Yang ini ke sini L, oke. Kemudian ini kita klik, kemudian kita transformasi, ininya dinolkan, transformasi ke arah kiri, klik. Nah, jadi pas gitu ya. Oke, sudah nampak satu garis yang nantinya akan kita jadikan frame. Kita kopikan. Cara mengkopinya supaya gampang, kita blok semua, kemudian kita geser sambil ditekan shift. Kenapa kok ditekan shift, kakak? Agar lurus gitu ya. Ini tips, jadi ininya tetap lurus, garis lurus. Oke, tips. Kemudian untuk mengcopy, tekan klik kanan pada mouse. Ya, sudah ada simbol plus ya di kursor. Kita lepaskan kursornya. Oke, sudah tercopy. Ini tinggal kita mirror vertikal ya, sudah. Oke, sekarang kita akan menambah objek pada bagian samping gitu ya. Nanti kita bisa atur-atur seperti apa yang paling cocok. Caranya adalah kita geser saja, kita pindahkan objeknya, kemudian setelah ini kita klik kanan ya. Nah, ini berarti harus diputar 90 derajat ya, seperti biasa. Nah, kalau ini untuk menyamakan objek berarti rata bawah. Setelah rata bawah kita pindahkan lagi ke ternyata tidak rata bawah dan rata kiri. Ini harus rata kiri L. Oke, kita pindahkan lagi objeknya ke bawah ya, sudah rata ternyata. Kita tinggal memindahkan, kita tinggal mengkopikan objek ini agar bisa membentuk frame entah berapa kita butuhkan ya. Ini kelebihannya silahkan dihapus saja. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menyambungkan ini dengan kemudian kita pindahkan lagi ke bawah. Ini dinolkan. Oke ya, sudah membentuk. Berarti kita tinggal menambahkan untuk garis kanan. Oke, kita gunakan mirror, kemudian kita sesuaikan dengan ini. Ya, saya kira cukup untuk mengakhiri proses pembuatan frame ini. Kita blok, kemudian kita group.
agar kita bisa menilai mana yang harus kita sesuaikan gitu. Oke. Jika ini terlalu samping atau terlalu, kita bisa perkecil. Oke, kita perkecil secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, misal setelah terbentuk sebuah ornamen yang cukup menarik, langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan beberapa variasi saja. Misal kita akan menambahkan atau kita akan merubah warnanya, kita tinggal pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita sekarang akan menggunakan warna biru. Ya, warnanya sudah biru. Kemudian kita misalkan ingin menambahkan kotak, kita tinggal tambahkan saja kotak di tengahnya. Oke, nanti kita sesuaikan ya. Ini sangat tergantung kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan ya kita buat, kalau misalkan tidak dibutuhkan ya tidak perlu dibuat. Ini selera, sangat subjektif ya. Sebelah sini kita sesuaikan. Ya, misalkan ini kita sudah anggap cukup, yang ini kita kasih warna biru agak terang dikit, frame-nya saja. Oke, kita perbesar misalnya menjadi 0,5 kurang 0,75 ya. Oke, untuk ornamen-ornamen lain itu sangat tergantung pada selera masing-masing. Kalau dianggap perlu ya silahkan dimasukkan, kalau sudah dianggap cukup kita cukupkan saja. Untuk saving kita perlu bingkai ukuran f4 ya. Oke, jadi nanti objek ini kita akan masukkan ke bingkai ukuran f4. Ini bisa dipindahkan dulu agar lebih mudah. Dipindahkan dulu ke sini, kemudian kita buat bingkai ukuran f4. Cara yang paling mudah adalah ketika page setup sudah kita setting sesuai dengan ukuran kertas yang kita inginkan, kita tinggal mengklik objek box ini, klik 2 kali. Jadi nanti hasilnya akan lahir sebuah kotak sesuai dengan ukuran kertas yang kita setting. Misalkan oke, saya klik 2 kali ya. Ya, jadi sini udah ada kertas gitu ya. Kita tidak butuh bingkainya, kita hanya butuh area. Yang ini di blok, kemudian klik objek, kemudian saya menggunakan power clip untuk memasukkan objek frame ini ke dalam area F4 ya. Ini sudah center, dan ketika kita klik ini sudah ukuran 33 kali 21,59. Jadi nanti kita akan mudah menyesuaikan di ijazah. Oke, ini kita simpan dalam bentuk PNG. Kenapa PNG? Karena saya akan mengosongkan tengahnya jadi transparan gitu. Kalau JPEG tengahnya itu akan ada warna lain, yaitu putih sesuai dengan background di sini. Walaupun kita tidak menginginkannya, tetapi secara otomatis ketika kita menggunakan JPEG itu akan berwarna putih. Oke, kita perkecil, kita lihat ini sudah jadi. Oke, kita coba ya simulasi kalau JPEG seperti apa hasilnya. Nah, iya kan? Jadi kita akan menggunakan PNG dalam hal ini. Oke, kita save. Ini tidak ada yang perlu dibetulkan lagi, atau kalau mau dicek, cek saja cm 33 kali 21,59. Sudah cocok ya. Kita save. Misalkan kita simpan di gambar. Oke. Bingkai sertifikat. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan bingkai ini
kepada dalam Microsoft Word yang sudah ada tulisan. Oke. Misalkan saya buka Microsoft Word, saya sudah membuat kontennya. Misalkan ini adalah sertifikat yang akan saya buat, bentuknya kosongan. Nah, saya akan menambahkan bingkai tadi yang sudah saya buat atau frame tadi yang sudah saya buat ke dalam Microsoft Word. Saya sih lebih senang menambahkan gambarnya dalam opsi header and footer. Kita klik kanan, edit header, kemudian kita pilih gambar, kemudian kita pilih frame sertifikat yang sudah kita buat tadi, bingkai sertifikat. Oke, kita klik dan sudah muncul di sini. Nah, untuk menyeting bingkai ini agar sesuai dengan ukuran yang ada di Microsoft Word, pertama kali kita harus mengganti opsi wrap text-nya. Kita ganti dengan in front of text gitu ya, atau behind text. In front aja nggak apa-apa karena kita sudah menggunakan opsi header and footer. Kemudian kita rubah size-nya sesuai dengan ukuran sebenarnya gitu. Tadi ukuran awalnya adalah 21,59. Ya, di sini sudah jelas 33. Oke, kemudian posisinya center of page. Kita rubah center of page. Oke, klik OK. Oke, masih ada yang perlu disesuaikan posisi center of page. Ya, oke. Ini sudah center posisinya. Kita close. Dan inilah hasil dari bingkai sertifikat yang sudah kita buat. Dan kalau misalkan di print atau misalkan di sini ada yang kurang ya, kita ini pindahkan saja ke sini. Sip. Kita tambahkan tulisan di sini. Textbook. Ini teknis, terserah mau bikinnya seperti apa. Yang jelas saya membutuhkan di sini tulisan di sini sertifikat misalnya. Atau piagam penghargaan, sertifikat saja. Middle, center, kemudian frame-nya saya hilangkan warnanya, no fill, shape-nya no fill. Kita ganti fontnya yang lebih besar, kemudian ininya juga yang misalkan menggunakan yang ini, sertifikat ya. Tara, sertifikat sudah jadi. Misalkan kita akan selaraskan warna fontnya menggunakan warna biru ya. Ini sudah menjadi sertifikat. Kita lihat print reviewnya. Jadilah sertifikat yang unik, dalam arti kita tidak menggunakan frame kodian yang sudah ada, template yang sudah ada. Kita bisa berkreasi sebanyak mungkin model frame dengan satu jenis font saja, dengan berbagai macam variasi dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial mengenai cara membuat sertifikat ini bisa dimengerti, bisa berdampak pada kehidupan Anda. Kejauhan amat ya. Yang jelas saya sangat berharap video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe channel Panduan OPS-nya, kemudian di like videonya, kemudian diberikan komentar, dan jangan lupa di share karena mungkin kawan Anda di sana ada juga yang membutuhkan informasi ini. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.